Untuk perkara tindak pidana umum dalam per Januari 2020 sampai bulan Juli 2020 itu perkara yang kita terima surat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari pihak penyidik itu sebanyak 107 perkara. Kemudian dilanjutkan dengan adanya berkas 98. Kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu persidangan yang kita terima per hari ini yaitu 91 perkara, dan telah dieksekusi sebanyak 61 perkara, sedangkan 5 perkara masih proses upaya hukum yaitu kasasi. Perkara terhadap orang dan harta benda yaitu jenis pencurian, penganiayaan. Kemudian perkara yang kedua yaitu perkara narkoba sebanyak 35 perkara. Bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dari untuk penagihan uang pengganti itu sebesar 1.800.000. Kemudian ada pemulihan keuangan negara melalui jalur non litigasi sebesar Rp50.330.560. Kemudian ada pertimbangan hukum sebanyak di tahun 2020 sebanyak 5 perkara yang sedang diproses dengan total 19 miliar ya. Untuk penanganan perkara tindak pidana khusus, bahwa pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penggunaan anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2017, 18, dan 19 dengan surat perintah penyidikan nomor 519 tanggal 22 Juli 2020 dan kita naikkan ke penyidikan dengan surat perintah penyidikan nomor surat perintah 520 tanggal 22 Juli 2020. Dalam penyidik tersebut, jasa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap lebih kurang 35 orang saksi dan meminta keterangan 2 orang ahli serta adanya alat bukti surat berupa laporan pemeriksaan fisik oleh ahli. Berdasarkan hasil penyidikan, tim jasa penyidik telah menemukan 3 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka berdasarkan hal tersebut, penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada hari ini di 22 Juli 2020 menetapkan tersangka pertama atas nama inisial N selaku pengguna anggaran pada Dinas Parkir, yang kedua LA selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Parkir. Pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang sangka ini kita belum mendapatkan hasil yang pasti rinci karena masih dalam proses penghitungan oleh ahli BPKP, tapi penyidik diperkirakan ini telah kurang lebih 2,5 miliar kerugian negara. Kalau penanganan perkara di 2020 tindak pidana khusus, tadi penyidikan 1 sudah ditetapkan tersangka, kemudian penuntutan ada 3 perkara yaitu tindak pidana korupsi pembangunan jaringan DI Sungai Tanduk 1 terdakwa, dan tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan jalan penghubung Sungai Kuning tahun anggaran 2017 yaitu 3 terdakwa yang prosesnya pada saat ini masih proses persidangan ya.
Kita sudah melakukan penuntutan, proses persidangan terhadap 3 orang tersangka, 3 orang terdakwa, dan proses pada saat terakhir yaitu pemeriksaan ahli, dan dijadwalkan atas hari Senin besok tanggal 27 pemeriksaan terdakwa. Masih 3 tersangka. Kita belum ada, kita menunggu putusan daripada 3 terdakwa ini terlebih dahulu. Nanti jika kita temukan adanya alat bukti baru, nanti kita coba untuk menindaklanjuti. Januari 2020 sampai hari ini 22 Juli 2020. Untuk bidang intelijen, di sini pihak intelijen melaksanakan jaksa masuk sekolah itu ada di cuma 1 karena COVID-19, kemudian ada desa binaan yaitu narkoba, yaitu terkait di Desa Kota Teluk, Rawang, Sungai Penuh. Kemudian ada kegiatan jaksa masuk hutan, yaitu kegiatan penanaman pohon endemik berupa tanaman kacat dan pohon pinus gunung di perbatasan antara Desa Sekungkung dengan Kecamatan Batu Tujuh. Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pertanian Kota Sungai Penuh, kami tim penyidik telah menemukan bukan lagi indikasi, sudah tindak pidana. Di tahun 2017 ada tindak pidana berupa pengadaan tanah, terus juga ada anggaran rutin, 2018 juga seperti itu, 2019 juga ada anggaran rutin, juga ada beberapa kegiatan proyek pembangunan.